pagi jemaat terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Karena kasih darahnya kita bisa diselamatkan. Saat ku masuk ke hadirat
siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah kami. Kami percaya bahwa kuasa-Mu akan turun di tengah kami. Yang percaya dengan saya, mari katakan amin. Siap memuji nama Tuhan? Mari kita masuk dalam gerbangnya. Saatnya kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita sungguh-sungguh dengan firman Tuhan.
semua kita pagi hari ini, kita tepat di hadirat Tuhan. Kita sedang bersekutu dengan Allah kita pagi ini. Dia adalah Bapa yang mengerti setiap bahasa, bahkan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang-orang terdekatmu sekalipun. Dia adalah Tuhan yang mengerti bahasa itu. Sekalipun kau nggak mengungkapkan lewat kata-kata dari mulutmu, hanya lewat tetesan air mata, tapi Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, dan Dia mengerti. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang luar biasa. Dia mengasihimu, saudara-saudara. Dan pagi ini Allah yang mengasihimu itu ada di tempat ini. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan dari awal mulai pujian penyembahan bahkan sampai akhir nanti kami menikmati kehadiran Tuhan di tempat ini. Kami sungguh-sungguh meyakini ada kuasa-Mu yang bekerja, ada kuasa-Mu yang sedang berkarya di tengah-tengah kami. Kalau sekarang kami akan mendengarkan firman, maka kami menolak semua intervensi kuasa gelap. Kami mau membebas luaskan Allah Roh Kudus bekerja dalam hati kami, membuat kami terfokus dalam pemberitaan firman. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Bahkan mereka yang sedang duduk di rumah mereka masing-masing, mereka pun diberkati oleh Tuhan dan menerima lawatan yang hebat dari Tuhan. Pagi ini kami mempersilahkan Tuhan untuk berfirman bagi kami di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup dan berkuasa. Amin. Tuhan memberkati. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sepanjang bulan ini. Kalau saya bilang Allah kita hebat, siapa yang setuju? Semua setuju ya? Ada yang doanya selama seminggu ini atau bulan ini dijawab oleh Tuhan? Puji Tuhan, ada yang dijawab oleh Tuhan. Kerinduan setiap pelayan-pelayan Tuhan itu melihat umat Tuhan doanya dijawab sama Tuhan. Itu sukacita tersendiri. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita hebat. Kalau kita sudah melalui hal-hal hebat bersama Tuhan selama ini, maka yuk kita percaya ke depan pun Tuhan akan bekerja dengan hebatnya bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala keperluan kita itu Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah sediakan. Hanya kita mau tunduk sama Dia atau tidak. Hanya itu tok masalahnya. Nah, pagi hari ini saudara-saudara, senang sekali bisa menyapa saudara, dan saya percaya ada maksud Tuhan ketika firman Tuhan ini akan disampaikan kepada saudara. Saya selalu berdoa supaya firman Tuhan itu bukan berasal dari
setiap pengkhotbah yang menyampaikan khotbahnya. Tetapi setiap firman Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Ya, kan judulnya bukan firman Tante Didi, kan bukan gitu. Judulnya kan bukan firman Mas Bram, bukan gitu. Tapi firman Tuhan, jadi harus dari Tuhan. Yuk kita buka hati pagi hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu judul firman Tuhan, Church Sweet Church. Apa ini? Church Sweet Church. Kita sering mendengar satu istilah home sweet home, yang artinya rumah terindah, rumah idaman, rumah kesayangan. Tapi hari ini Church Sweet Church, gereja yang kita idam-idamkan, gereja yang akan menjadi tempat, menjadi rumah buat kita semua, gereja yang nyaman buat kita, Church Sweet Church. Ini penting Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama perhatikan, untuk sama-sama kita renungkan pagi hari ini. Kenapa? Karena ada dua hal saudara-saudara. Yang pertama, bahwa kita, saya dan saudara, hidup dalam perjanjiannya Tuhan. Sama-sama katakan perjanjiannya Tuhan. Kalau bahasa Alkitab, covenant. Sama-sama bilang covenant. Kita hidup dalam perjanjiannya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita diikat dalam perjanjian itu. Perjanjian Tuhan ini bagi hidup kita itu menyangkut 4 hal. Yang pertama, hubungan antara saya dan saudara dengan Tuhan. Yang pertama. Dan yang kedua, hubungan saya dan saudara dengan tubuh kita sendiri. Kita diikat dengan perjanjian itu, saudara-saudara. Makanya firman Tuhan katakan, tubuhmu adalah bait Allah. Jagalah itu. Bahwa hidupmu bukan milikmu lagi, tetapi milik Tuhan. Dan yang ketiga, hubungan antara kita dengan keluarga, dengan pasangan, di dalam perkawinan. Dan yang keempat saudara-saudara, perjanjian Tuhan, perjanjian antara kita dengan Tuhan, itu menyangkut antara saya dan saudara dengan gereja Tuhan. Jadi sebenarnya saudara-saudara, saya hampir tidak mempercayai ada orang-orang yang bisa bertumbuh tanpa setia dengan salah satu gereja lokal. Tidak akan bisa bertumbuh. Karena saya dan saudara terikat dengan perjanjian dengan gereja. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 saudara-saudara, setelah jemaat mula-mula bertobat, yang mereka lakukan adalah bertekun. Bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Ini meneguhkan kita pagi hari ini bahwa saya dan saudara terikat dengan gereja lokal, dengan gereja setempat. Saya dan saudara membutuhkan gereja setempat. Jadi saya mau katakan, apakah gereja membutuhkan umat Tuhan? Dalam prinsip ini seharusnya tidak. Kenapa? Karena umat Tuhan membutuhkan gereja setempat. Umat Tuhan harus bertumbuh di dalam gereja setempat. Nah saudara-saudara, yang kedua, kenapa kita perlu memiliki gereja idaman atau Church Sweet Church yang saya sebut tadi? Karena pada hakikatnya bahwa saya dan saudara adalah juga gereja Tuhan. Gereja Tuhan bukan hanya bicara tentang gedung gereja. Gereja Tuhan bukan berbicara hanya sebuah organisasi, tetapi gereja Tuhan juga berbicara tentang hidup saudara, tentang diri saudara. Tadi saya sudah bilang, firman Tuhan katakan bahwa hidupmu adalah bait Allah, saudara. Artinya Allah tinggal dalam hidup saudara. Allah tinggal dalam hidupmu. Jadi jangan biarkan saudara-saudara tubuh kita ini menjadi rusak. Jangan biarkan tubuh kita ini menjadi cemar. Jangan biarkan tubuh kita ini menjadi usang, saudara-saudara. Sehingga Allah tidak tinggal dalam dirimu. Bisa ya Mas Bram, Allah tidak tinggal dalam diri seseorang? Alkitab mencatat Roh Allah
pernah meninggalkan diri seseorang. Saul, ketika dia melakukan banyak sekali kecemaran, maka roh Allah meninggalkan dirinya. Ketika Saul angkuh dengan kekuasaannya, roh Allah tinggal dari dalam dirinya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jaga diri kita. Karena sebenarnya diri kita adalah gereja. Gereja sekali lagi bukan hanya bicara tentang sebuah organisasi, tetapi gereja juga bicara tentang organisme. Dan saudara dan saya adalah molekul-molekul kecil yang mendukung organisme ini untuk bisa bertumbuh semakin hebat. Jadi bagaimana sebuah gereja lokal bisa menjadi gereja idaman, menjadi gereja yang bertumbuh, menjadi gereja yang memiliki dampak, menjadi gereja yang menjadi pusat kuasa Allah. Maka asalnya ketika molekul-molekul kecil itu, sel-sel kecil itu juga dilawat oleh Tuhan, juga dikuduskan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita tidak akan bisa melihat gereja kita, kalau kita melihat gedung ini saudara-saudara tidak terlalu besar, ya kan? Kalau kita melihat jumlah saudara-saudara seiman di tempat ini juga belum terlalu besar. Tetapi apakah itu membuat kita menjadi kerdil? Saya rasa tidak. Karena yang Tuhan tanya adalah tentang imanmu, ya toh? Bukankah Alkitab bilang ketika Tuhan nanti turun kedua kali, apa yang dia lihat? Masihkah ada iman di bumi? Bukan jumlah jemaat, tapi iman di bumi. Saudara-saudara, oleh sebab itu saudara, kita nggak perlu minder. Kenapa gereja saya kecil? Kenapa yang saya lihat setiap minggu hanya orang-orang itu terus, gak ada pertambahan jiwa? Kalau kita ingin pertambahan jiwa, perbesar kapasitas. Tapi ketika saudara melihat kapasitas itu sudah maksimal, saudara-saudara, setidaknya saudara bisa melihat saudara adalah orang-orang yang sedang bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi pastikan itu saudara-saudara. Pada firman Tuhan pagi hari ini saya akan mengajak melihat prinsip-prinsip bagaimana kita bisa membangun gereja lokal. Prinsip-prinsip bagaimana kita bisa membangun gereja setempat kita menjadi church, sweet church. Nah saudara-saudara, gereja ini berjalan, yang pertama itu karena pimpinan Tuhan. Jangan bergabung dengan gereja yang tidak dipimpin oleh Tuhan. Bergabunglah dengan gereja yang dipimpin oleh Tuhan. Gereja harus punya program, tapi sekali lagi dasarnya harus firman Tuhan, dasarnya harus Tuhan itu, Tuhan sendiri. Beberapa hari yang lalu saudara-saudara, Gereja Sidang Jemaat Allah daerah 2 Jawa Timur mengadakan rapat daerah. Di sana membicarakan banyak program, juga melakukan pemilihan pemimpin-pemimpin daerah untuk Gereja Sidang Jemaat Allah Jawa Timur 2. Dan puji Tuhan kita memiliki pemimpin baru. Walaupun semua diborong oleh daerah barat sana ya. Ketua daerahnya namanya Pendeta Yohanes Haji dari GSCA Sekinah Glory Madiun. Wakilnya Bu Retno Rahayu. Sekretarisnya Bapak Yahuda. Bu Retno itu dari Magetan, Pak Yahuda itu dari Ponorogo. Lalu bendahara Ibu Suyati dari Wlingi. Lantas komisaris Bapak Martono dari GSCA Pare. Saudara-saudara, kita memang sepertinya berada dalam organisasi di bawah kepemimpinan secara struktural, dan itu harus. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Karena pada zaman para rasul pun mereka juga melakukan hal yang sama dan gerejanya berkembang. Akan tetapi saudara-saudara, melewati itu kita harus menaruh gereja kita di bawah kepemimpinan Tuhan. Lantas prinsip yang pertama yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini mengenai bagaimana saudara dan saya dapat membangun gereja lokal. Mari kita buka Alkitab kita. Matius 10. Matius 10. Ayat yang pertama. Matius 10 ayat yang pertama. Yang sudah ketemu katakan amin.
Cepet-cepet nih HP itu pasti ya kan. Amin, berarti sudah ketemu semua. Matius 10 ayat yang pertama, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi apa? Kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala inilah nama ke-12 rasul itu. Yang pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, sebuah gereja akan mengalami perkembangan ketika gereja itu memiliki prinsip tidak takut adanya masalah. Kalau gereja sudah takut ada masalah, gereja hanya cari aman saja, gereja itu tidak akan bertumbuh. Gereja yang bertumbuh akan berjalan seiring dengan adanya masalah yang terjadi di dalamnya. Alkitab tadi menulis, di ayat yang ditulis ini, Yudas Iskariot belum melakukan tindakan pengkhianatan kepada Yesus. Belum, saudara-saudara. Yudas Iskariot di ayat ini baru saja dipilih menjadi murid, menjadi salah satu dari 12 rasul Yesus Kristus. Belum melakukan tindakan kejahatan. Tapi di sini ditulis apa? Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Matius bukan bermaksud menghakimi Yudas Iskariot, bukan. Tetapi di sini saudara-saudara, kenapa Yesus hanya pilih 12 murid? Inti. Karena kemudian Yesus memilih 70 murid berikutnya. 12 murid ini inti. Yesus sedang memberikan gambaran bagaimana gereja yang ideal, saudara-saudara. Bukan berarti gereja harus hanya dengan 12 orang. Tetapi gereja, Yesus ingin memberikan cermin kepada kita, inilah kehidupan gereja yang ideal. Gereja yang ideal tidak menghilangkan Yudas Iskariot. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mau pilih gereja dan saudara berpikir gereja yang nyaman itu adalah gereja yang menyukacitakan, gereja yang menyenangkan, gereja dengan orang-orang yang baik di dalamnya, gereja dengan orang-orang yang murah senyum, gereja yang di dalamnya banyak malaikat Tuhan. Jangan salah saudara-saudara. Saya berpikir dulu sekolah tinggi teologia. Wah, bayangkan ketika saudara mendengar kata STT, sekolah tinggi teologi, apa yang saudara bayangkan? Isinya malaikat tok, pasti begitu. Isinya orang-orang kudus dan suci, iya kan? Pasti pikirannya begitu. Saya juga begitu dulu. Tapi begitu saya hidup di sana, saya tahu bahwa ternyata di dalamnya banyak penyamun. Yang rinso hilang lah, yang beli rinso tiba-tiba habis lah, yang mau nyuci timbonya hilang, yang mau cari dasi-dasinya hilang, yang mau parfumnya habis moro-moro, mau setrika tiba-tiba rapikanya habis, tanpa diketahui sang pemilik. Artinya saudara-saudara, saya ingin mau bagikan, kalau tuh saudara cari gereja yang tanpa masalah di dalamnya, artinya saudara harus meninggal dulu. Di sorga sana baru tidak ada masalah. Tetapi selama saudara ada di bumi ini, hidup bersama-sama dengan orang-orang yang lain, artinya di situ saudara sedang mempersiapkan diri saudara untuk dibentuk lebih lewat masalah-masalah yang bisa jadi akan terjadi, saudara-saudara. Gesekan itu penting. Jadi kalau gereja tidak pernah bergesekan, jangan-jangan di dalamnya itu zombie semua, mayat hidup semua. Tetapi ketika saudara merasa ada duduk di tempat ini hari ini, dan saudara
Melihat kanan kiri saudara sedang ngantuk, ya kan? Maka artinya saudara sedang dibentuk. Maka artinya saudara harus dilatih bahwa hari ini, pagi ini saya tidak boleh ngantuk, kan gitu, ya kan? Saya juga ngantuk sebenarnya saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada firman, Yudas Iskariot dipilih Tuhan, bukan berarti Yesus sedang cari-cari masalah. Gereja yang tidak takut masalah bukan berarti gereja yang sedang mencari-cari masalah. Tolong dibedakan. Yesus memilih Yudas Iskariot, dia tidak sedang cari masalah. Atau mungkin Yesus gak tahu bahwa Yudas Iskariot kemudian akan mengkhianati dia. Saya pikir Yesus tahu, saudara-saudara. Dan oleh karena itu Yudas Iskariot diambilnya, dipilihnya menjadi salah satu murid. Ketika milih 12 orang, saudara-saudara, kalau di kitab Lukas, ketika berbicara hal yang sama, saudara-saudara, di situ ditulis sepanjang malam, semalam-malaman, Yesus berdoa. Masa sudah semalam-malaman berdoa Yesus pilih orang yang salah? Tentu tidak mungkin. Tetapi memang dengan sengaja Yesus memilih Yudas Iskariot. Dipilihnya pula menjadi bendahara gereja. Saya tidak bilang Om Han Yudas Iskariot loh di sini ya. Om Han bendahara yang bertanggung jawab. Terbukti gereja ini makin diperlengkapi, ya kan? Semakin banyak barang di dalamnya untuk membuat saudara bisa menjadi nyaman di sini. Gereja ini terus berusaha membuat saudara bisa nyaman. Tetapi Yudas Iskariot dipilih oleh komunitas ini menjadi bendahara. Tetapi sayangnya Yudas Iskariot tidak seperti Om Han yang bertanggung jawab. Dia suka korup, dia suka curi uang kecil untuk dirinya sendiri. Saudara-saudara. Tetapi apakah ini menjadi sebuah kesalahan? Oh tidak. Tuhan pakai Yudas Iskariot untuk membentuk murid-murid yang lain. Bahkan Yudas Iskariot dipakai Tuhan, dipakai Allah Bapa untuk membentuk Yesus sendiri. Siapa yang mengkhianati tadi? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menjual Yesus dengan 30 keping perak. Walaupun kemudian Yudas Iskariot harus menyesal dan mengakhiri hidupnya dengan tragis. Bermaksud bunuh diri, ternyata rantingnya jatuh, rantingnya patah. Dia jatuh di batu-batu dan ususnya terburai. Bayangkan murid Yesus meninggal dengan cara yang tidak baik, kena azab. Ya saudara-saudara. Jadi sekali lagi, prinsip yang pertama, bagaimana gereja ini bisa menjadi gereja yang diidam-idamkan, bagaimana gereja ini akan terus mengalami pertumbuhan, maka prinsip yang pertama, kita tidak boleh takut dengan kita tidak boleh takut dengan yang namanya bagaimana Daud bisa menjadi seorang raja yang sangat terkenal, maka harus mengalahkan Goliat. Bagaimana Yosua bisa menjadi pemimpin yang sangat fenomenal dalam Alkitab. Ketika dia diperintahkan Tuhan bersama bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari dan meruntuhkannya. Harus ada masalah untuk kita bisa mendapatkan berkat. Gereja akan mengalami pertumbuhan ketika gereja ini dibentuk oleh masalah. Gereja ini layaknya bengkel yang akan membuat saudara yang datang kemari dengan banyak kekurangan, tapi pulang ke sorga dengan penuh kemuliaan. Itu gereja kita. Setuju? Yang kedua, saudara-saudara, hari ini ada 18 prinsip. Waduh. Nah, yang kedua, 1 Korintus 12 ayat 12, saudara-saudara. 1 Korintus 12 ayat 12, di sana dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Nah saudara, untuk menangkap prinsip yang kedua ini, saya harus ngasih PR buat saudara. PR-nya membaca satu perikop ini, ya kan? Kalau saya bacakan di sini kita pulang besok pagi, kan ada 18 prinsip. Nah,
Dari 1 Korintus 12 ayat 12 tadi kita tahu, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Nah, coba sekarang saudara lihat kanan kiri deh. Lihat kanan kiri. Perhatikan saudara di sebelah kanan kiri. Yang suami istri bertatap-tatapan. Wah, ini kita mau. Ini kita mau ndelok bojone. Wah, lah ini. Oke, Mas Yosef jangan takut masalah ya kan. Keluargamu bahagia, jangan takut masalah. Saudara-saudara bisa bayangkan nggak? Kalau muka orang di sebelah kanan atau kiri saudara itu cuma terdiri dari hidung tok gitu. Coba Odi lihat Aan. Bayangno Aan itu mukanya hidung tok. Nggak ada mata, nggak ada telinga, nggak ada rambut, nggak ada mulut, hidung tok segede muka itu. Indah nggak kira-kira? Pasti kelihatan aneh ya. Jadi saudara-saudara, prinsip yang kedua adalah kita hidup bersama-sama dan saling berfungsi. Ketika muka kita diciptakan seperti ini, ada hidung di sebelah sini, mata ada 2, telinga ada 2, mulut ada 1, lengkap seperti ini. Jadi saya tidak bicara tentang kita harus menjadi satu, sama semua. Nggak begitu saudara. Yang satu misalnya punya temperamen yang tinggi, yang satu pendiam, yang satu sanguin, suka berbicara, orangnya seru. Tapi yang satu melankolis, baperan, gampang nangis, gampang menyendiri. Gereja tidak membentuk semua orang menjadi sanguin semua, iya kan? Saya nggak bisa bayangkan saudara-saudara, ketika semua wanita di gereja ini menjadi sanguin, menjadi orang yang rame semua. Bayangkan waktu khotbah begini, di sini ngobrol, di sini berkhotbah, di sana ngobrol. Nggak nyampe firman Tuhan. Tetapi dengan karakter saudara masing-masing, dengan kelebihan saudara masing-masing, bahkan dengan kelemahan saudara masing-masing, dengan bakat, dengan talenta, dengan kemampuan saudara masing-masing, yang berbeda-beda itu, tetapi saudara bisa menjadi berfungsi untuk gereja ini. Sama-sama katakan, saya harus berfungsi. Jangan jadikan gereja ini menjadi gereja yang kena penyakit stroke gara-gara saudara nggak bisa berfungsi. Saudara itu punya fungsi. Tidak harus menjadi pemimpin pujian. Saudara-saudara, selama saya di sini kurang lebih 12 tahun, saudara-saudara, hampir tidak pernah saya ditunjuk pemimpin pujian, dan saya tidak akan pernah mau untuk jadi pemimpin pujian. Kenapa? Nah, timbang speaker rusak semua ya, speaker jebol semua, saya kasihan Om Han, keluarkan duit lagi tiap minggu speaker jebol gara-gara saya. Ya saudara, ada bagian-bagian yang saudara miliki dan di situ saudara bisa berfungsi. Tidak ada satupun dari saudara yang tidak berfungsi. Bahkan sekalipun engkau dipandang oleh saudara-saudaramu yang lain, wah kayaknya nggak mungkin nih orang bisa. Wah kayaknya nggak ada gunanya orang ini di sini. Tapi saya mau katakan, bukan saya, firman Tuhan katakan, saudara berfungsi. Amin. Saudara berfungsi di tempat ini. Dan itu prinsip yang kedua, bahwa saya dan saudara ada di sini, dipakai Tuhan. Sama-sama katakan, saya dipakai Tuhan. Tepuk sebelah kanan saudara yang ngantuk itu, kamu dipakai Tuhan. Ya, kita semua dipakai Tuhan di sini. Yang dipakai Tuhan bukan hanya WL, yang dipakai Tuhan bukan hanya singer, bukan hanya pemusik, bukan hanya para pendeta, bukan hanya para pengkhotbah di sini. Semua kita dipakai Tuhan. Tuhan punya maksud untuk hidupmu. Tuhan melihat engkau, Tuhan memperhatikan engkau. Tuhan gak jadikan engkau hanya Tuhan karena iseng, saudara-saudara.
tapi ada maksud Tuhan untuk hidupmu. Bahkan ketika engkau duduk di kursi yang telah disediakan di gereja ini, maka sebenarnya Tuhan punya maksud untuk hidupmu, bagi gerejanya di tempat ini. Jadi saudara bisa jadi tidak sama dengan yang lain, karena memang harus saudara itu unik, saudara itu istimewa, saudara harus berbeda. Dan mungkin ada sebagian kita yang sedikit nyentrik. Kalau saudara kemarin hadir di ibadah KW gabungan, saudara akan melihat Bu Esther mirip Mbak Rara, tukang pawang hujan ya. Pakai anting bunder besar gitu. Ya kan? Saya pikir itu punya sapi yang ada di hidung, ternyata bukan. Bu Esther tampil nyentrik. Mbak Mi melihat saya pengen disebut? Oh enggak. Tapi Mbak Mi kemarin sepanjang sejarah, ya sepanjang sejarah berdirinya PBB, Mbak Mi dandan paling cantik itu kemarin. Ya, puji Tuhan. Ternyata Mbak Mi bisa dandan cantik kemarin. Tapi hari ini kok balik mengenaskan. Saya percaya nanti begitu pulang salaman sama saya di depan, aku sing kena. Berbahagialah Mbak Mi, kamu berfungsi di situ sebagai bahan bulian. Amin. Itu prinsip yang kedua, kita harus tinggal bersama-sama dan kita harus berfungsi sekalipun kita memiliki perbedaan. Yang ketiga, kita harus menjadi pemenang dalam setiap pertandingan. Ini prinsip yang ketiga. Saya dan saudara harus menjadi pemenang dalam setiap pertandingan. Roma 8 ayat 37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sama-sama katakan, saya lebih dari pemenang. Ada yang ngantuk di sebelah kiri saudara? Saya mau katakan, buat saudara yang ngantuk, saudara pun lebih dari pemenang. Karena firman Tuhan mengatakannya. Karena kita lebih dari pemenang, saudara-saudara, maka yang saya mau katakan, kita harus memenangi setiap pertandingan dalam kehidupan kita. Kita harus memenangi setiap goliat-goliat yang muncul di hadapan kita. Kita harus memenangi setiap tembok Yeriko yang muncul di depan kita. Kalau di poin pertama tadi kita nggak boleh takut masalah, maka di poin ketiga ini saya mau katakan, kita adalah pemenang. Dan kita akan selalu menang. Itu fakta, bukan janji. Saudara lebih dari pemenang. Kalau saudara hari ini merasa sedang mengalami sebuah kekalahan, maka saya berdoa kiranya poin ketiga ini akan membuat saudara bangkit, menegakkan kepala, berjalan maju, dan mengalahkan Goliat saudara. Goliat kita macam-macam. Mungkin ekonomi, mungkin rasa sakit hati, mungkin keadaan yang mengecewakan, mungkin diri saudara sendiri menjadi Goliat buat hidup saudara. Saudara nggak bisa terima diri saudara sendiri. Mungkin ada dosa dalam dirimu yang sampai hari ini menjadi Goliat yang kau nggak bisa kalahkan, saudara. Goliat kita macam-macam. Tetapi ketika saudara menjadi molekul-molekul gereja ini dengan prinsip bahwa saudara adalah pemenang, maka gereja ini juga akan menjadi gereja pemenang. Pemenang apa? Pemenang jiwa. Maka menjamu sahabat Kristus ini bukan hanya ditempel di situ selama setahun, bukan hanya menjadi tulisan kosong, tetapi menjadi kenyataan buat kita semua bahwa kita menjamu sahabat Kristus. Bagaimana kita memenangkan orang lain kalau diri kita sendiri tidak menang atas masalah kita, ya kan? Untuk bisa memenangkan orang, maka kita harus mengalami kemenangan. Kita harus menang dalam setiap pertandingan. Apakah gereja ini sedang mengalami kekalahan? Tidak, saudara-saudara. Kalau saudara, khususnya rekan gembala, ingat
di tahun 2019 yang lalu kita sebelum pandemi, atau 2020 yang lalu sebelum pandemi, beberapa rekan gembala ikut satu seminar. Pembicaranya dari Amerika, Pak Kit Sorbu, di tempatnya Om Aleng, GCA Karismata. Di sana rekan gembala diminta untuk memberikan penilaian terhadap semua aspek di gereja setempat di mana setiap rekan gembala melayani. Dan rekan gembala di sini pun juga diminta untuk menilai gerejanya di semua sisi. Dan dari penilaian para rekan gembala itu setelah dihitung sedemikian rupa, muncullah satu nilai yang hebat sekali, bahwa gereja kita sedang berada di fase matang. Dalam buku itu disebutkan, dalam fase masa keemasan, masa kejayaan di gereja ini. Saudara senang? Harusnya senang, ya kan, kita di masa kejayaan. Tapi saudara-saudara, di masa kejayaan ini bukan berarti gereja tidak akan menghadapi masalah. Malah masalah ketika gereja berada di puncak kejayaan, puncak keemasan, ketika gereja mendapatkan prestasi-prestasi gilang gemilang, saudara-saudara, ketika gereja menjadi lebih baik menjadi dari sebelum-sebelumnya, gereja akan berhadapan dengan penurunan. Jadi fasenya itu seperti manusia hidup. Ketika manusia berada di puncak produktivitas, maka manusia akan menghadapi satu fase di mana dia akan mengalami penurunan. Gereja kita pun menghadapi hal seperti ini di depan sana. Apakah saudara akan membiarkan gereja ini akan mengalami penurunan kualitas? Halo saudara-saudara, masihkah dengan saya? Saya mendorong saudara tidak membiarkan gereja ini menurun di kemudian hari. Tetapi ketika ada di masa keemasan yang sekarang kita sedang alami, kita sedang berada di fase itu, yuk kita makin produktif supaya gereja ini ke depan mengalami masa keemasan yang lebih gilang gemilang lagi. Amin. Kita melihat hari ini gedung gak akan lebih besar deh kayaknya, ya kan? Sudah mentok depan situ udah jalan. Ini gereja paling maju di seluruh 2 Jawa Timur. Kenapa? Karena begitu turun dari teras sudah aspal. Bagaimana mau maju, ya kan? Sudah aspal, ya kan? Tetapi apakah itu menjadi hal yang membuat kita menjadi kerdil, membuat kita menjadi pesimis? Kita harus percaya Tuhan kita jauh lebih hebat. Gereja ini harus jauh lebih bertumbuh. Gereja ini harus jauh lebih besar. Gereja ini harus jauh lebih berkualitas. Gereja ini harus jauh lebih hebat dari hari ini. Pemain musik boleh ada di tempatnya, singer boleh ada di tempatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya gereja kita yang terakhir tidak mengalami penurunan? Maka Matius 16 ayat 18 mengatakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Maka di akhir renungan pada pagi hari ini, mari kita percaya bahwa Yesus adalah batu karang yang teguh buat gereja kita. Alam maut tidak akan menguasai gereja kita. Gereja kita akan terus berkembang. Gereja kita harus semakin hebat lagi. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya udah makin berdiri, mari kita hampiri Tuhan. Haleluya. Mari kita miliki waktu-waktu lebih banyak berdoa untuk gerejamu, saudara. Miliki waktu lebih banyak menggumulkan gerejamu. Berdoa supaya makin ada kebersamaan, berfungsi satu sama lain. Mari kita berdoa supaya gereja ini terus menyatakan kehendak Tuhan. Haleluya.
Pikirkan dalam hatimu, dalam pikiranmu, apa yang kau inginkan supaya Tuhan kerjakan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Engkau ingin menjadi seperti apa gereja ini 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Pikirkan. Ketika engkau sudah menemukan itu, mari kita sama-sama berdoa untuk gereja kita. Mari kita sama-sama berdoa untuk gereja kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa untuk gereja kita dengan bersuara, tidak diam. Dengan bersuara, doakan gereja ini. Mau jadi apa gereja ini 5 tahun ke depan? Mari setiap pelayan Tuhan yang ada di depan ini, kita berdoa untuk gereja kita dengan bersuara. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau pagi ini, hamba mau gereja ini supaya menjadi gereja yang lebih hebat di depan. Haleluya, haleluya. Hamba rindu supaya gereja ini menjadi lebih hebat lagi ke depan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagahnya kami, tetapi karena kuasa-Mu yang akan terus bekerja di tengah-tengah kami. Karena kuasa-Mu yang akan terus memimpin kami, yang akan terus membuat kami berjalan melewati lembah demi lembah, melewati gunung demi gunung. Tetapi kami tetap bersama dengan Tuhan. Ketika kami bersama dengan Tuhan, kami yakini gereja kami tidak akan dikuasai oleh alam maut. Umat-Mu akan terus melihat kemenangan. Hamba berdoa supaya 5-10 tahun ke depan gedung gereja ini boleh diperbesar. Bagaimanapun caranya Tuhan, kami percaya gereja ini akan mengalami pertumbuhan yang lebih hebat lagi. Setiap umat Tuhan boleh saling berfungsi. Setiap umat Tuhan boleh saling bersama-sama bekerja bahu-membahu bagi kerajaan Allah. Mari Allah Roh Kudus. Mari Allah Roh Kudus. Hati yang suam Tuhan ubahkan menjadi hati yang makin kuat, lebih kuat, dan semakin kuat bagi pekerjaan Tuhan. Mungkin ada pelayan Tuhan yang lelah melayani Tuhan. Mari Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Setiap pelayan Tuhan disegarkan dengan kuasa Tuhan. Kami tidak mau gereja ini menjadi gereja yang terbatas, tetapi gereja yang semakin luar biasa. Gereja yang tidak dibatasi oleh bangunan, gereja yang tidak dibatasi oleh tembok-tembok, gereja yang tidak dibatasi oleh liturgi-liturgi, tapi menjadi gereja yang mewartakan kuasa Tuhan. Tanda-tanda orang percaya. Setiap umat-Mu akan mengusir setan. Setiap umat-Mu akan berdoa untuk orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Setiap umat-Mu, sekali mereka akan meminum racun maut, mereka tidak akan mengalami maut. Setiap umat-Mu akan membawa berkat bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Pakai mereka Tuhan dengan segala kelebihan mereka, dengan segala talenta yang Tuhan beri. Pakai Tuhan, berikan kuasa-Mu lebih lagi. Kami ingin menjadi rasul-rasulnya Tuhan. Di mana kami berada, kami membawa firman Tuhan. Di mana kami berada, orang lain merasakan damai sejahtera yang berbeda. Kami menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membawa solusi bagi setiap permasalahan. Pakai dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi setiap hamba-hamba-Mu ini, umat-Mu ini dengan roh-Mu Tuhan. Hamba berdoa, setiap kuasa kegelapan, setiap cengkraman kuasa maut, setiap pekerjaan iblis tidak akan mengambil keuntungan atas kehidupan umat-Mu Tuhan. Mereka adalah umat yang kuat, umat yang kokoh, dan mereka akan merebut kemenangan demi kemenangan. Roh Tuhan ada bersama dengan engkau pagi hari ini. Kiranya engkau semakin dipakai Tuhan dengan lebih hebat. Di dalam nama Yesus. Amin. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Karena kasih setia Kami menyembah Engkau, kami sembah Engkau. ku sembah, ku
Kami mau terus menyembah Tuhan. Kami terus mau memberikan hidup kami untuk Tuhan. Kami memberikan hidup kami bukan hanya pada waktu kami di gereja, tapi dalam pekerjaan kami, di studi kami Tuhan, di kegiatan kami setiap hari. Kami mau memberikan hidup kami lewat perkataan kami, tingkah laku kami. Kiranya teladan Kristus pun akan menjadi kami teladani. Tolong Tuhan, pagari keluarga eklesia dari setiap pekerjaan, kuasa kegelapan apapun, bentengi dengan darah Yesus. Setiap suami, istri, anak-anak kami dibentengi dengan darah Yesus. Usaha kami dibentengi oleh Tuhan. Terima kasih, mari keluarga eklesia. Angkat kedua tanganmu, mari kita pulang bersama-sama. Kiranya anugerah, kebaikan dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus akan memberi kekuatan buat engkau, penghiburan, menyertai engkau. Perjalanan hidup kita dibuat berhasil oleh Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.